الله عنه وسلم سلطان وشم الرحمن من دعا بركته حساسيات كرامة الدين والآخر على الدين وعلى الصلاة والسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kembali kita membacakan kitab Ihya pada bab Qismun Qabla al-Aqli Al-Adabul Lati Tataqaddam 'ala al-Aqli, dan kita sudah membahas sampai bagian yang kelima. Selanjutnya yang keenam. Mohon kawan-kawan mempersiapkan naskahnya karena tujuan kita tentu saja adalah bagaimana belajar memahami teks dengan baik. Meskipun tidak sempurna pemaknaan atau pemahaman kita, tetapi setidaknya kita berusaha untuk maksimal dalam memahami teks ini, karena tujuan kami dengan ustadz-ustadz yang ada di Pondok BDL ini adalah untuk mengkadar buan pian itu menjadi para ulama, para da'i, para asatidz yang nantinya punya alat tempur yang memadai ketika terjun di masyarakat. Oke ya. Jadi harap bubuhan pian untuk berusaha seperti yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Jadi kalau sekedar misalnya asrama ini hanya sebatas makan guling, makan tidak, gitu. Itu kayak kos-kosan naik. Nah, supaya ada nilai lebihnya, maka kita ingin ada kaderisasi di sini, karena 10 tahun, 20 tahun ke depan itu pasti generasi buan pian inilah nanti yang menjadi doa-doanya, ya, jadi da'i-da'inya. Oleh karena itu ya kita nikmati bersama prosesnya. Kalau masa-masa kami mungkin ya saat ini kakak ini bang, ya. Jadi buan pian yang kami harapkan supaya menjadi kader-kader yang unggul. Silahkan untuk yang keenam. Jangan takut salah karena kita sedang berproses, ya. Jadi dalam berproses ini tidak ada gengsi untuk harus jujur harus saja. Sangat boleh kita salah. Justru ketika kita salah di sini bahkan direkam 10 tahun kemudian buat pian itu sudah misalnya jauh lebih baik, bahkan sudah bisa minim kesalahan, itu pasti nanti menikmati. Wah, berhari aku kayak ini, nah ternyata ada peningkatan konstruktif di setiap episode kehidupannya, kan? Jadi tidak. Nah, itulah yang disebut dengan keberuntungan. Maka yaumuhu khairan min amsihi, yang hari ini lebih baik dari kemarin, itu keberuntungan. Justru kalau sekarang sudah baik, ya apa lagi di pondoknya, apalagi sampai yang merasa sudah baik. Iblis itu makhluk Allah Ta'ala yang maha pintar.
tapi attitude-nya bermasalah, ada rasa-rasa sombong. Nah, nanti kalau kita seperti itu, ya mirip-mirip lah mungkin dengan beliau tuh. Siap kada? Ini aku sudah memukadimahkan kesana kemari depan dia supaya siap. Silakan. Jadi kalau ada lagi alasan yang kada berisi teks atau ada berisi kitab, semua sudah dibagikan, semua sudah. Kalau yang kada membawa, surungi ampun kawan dihiga ketika bisa dapat gilirannya. Lah, saya minta kepada Ustaz Rizky untuk menunjuk. Kalau ditunjuk sudah harus, tidak boleh takut salah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain as-salis. Ya, cepat. Amin. As-salisu an yarda bil mawjudi min ar-rizqi wal hadhi min at-ta'ami wa la yajtanibu fi tanaqqubi wa ziyadati wa tidal adami bal min karamatul hizzi amma yantawira bihil adami wa qad warana amalu bi ikramil hizzi. Oke, sampai situ dulu. Kira-kira nih ya Bapak, terjemahkan. Ayyarudha bil mawjud, apa maksudnya? Ini kan terkait dengan etika sebelum makan. Yarudha apa yarudha? Radiya yarudha. Ridho, mengapa bahasa kita tuh? Yarudha. Ridho bil mawjud. Ya, dengan sesuatu yang ada, dengan yang tersaji, dengan yang ada, bahasa kita tuh. Ayyarudha bil mawjud. Karena apa kita ini pang prosesnya Allah ayyarudha bil mawjud. Jadi ridho dengan yang ada. Jangan mencari-cari yang ada. Maksudnya kayak itu nah. Yang ada ini apa? Wadai. Nah, itu yang pokoknya apa yang tersaji itu kita ridho. Nah, itu etika sebelum makan. Di situ disebutkan lagi minar rizki, dari rezeki. Nah, secara tekstual gitu kan, an yardo, hendaknya dia ridho, bi dengan al mawjudi, sesuatu yang ada, minar rizki, dari rezeki. Nah, kita sekarang memaknai teks sepertinya itu tekstualnya. Sekarang makna kontekstualnya apa? Ya pokoknya kita ridho saja dengan apa yang ada. Kalau yang ada itu nasi kuning, ya kayak apa kita memaknai supaya nasi kuning itu kita ridhoi. Karena kan ada sedikit orang yang makan, misalnya mau ada makanan, karena misalnya tidak sesuai dengan seleranya. Nah maksudnya begitu ya, jadi maknanya itu. Kemudian wal hadir minat ta'am. Hadir ini ma'tubnya kemana? Ke al-mawjud. Jadi ada dan yang hadir minat ta'am.
wala yajtahidu fit tana'um. Apa Mi kira-kira maksudnya? dan jangan Ijtihad yajtahid itu biasanya arti tekstualnya apa? Bersungguh-sungguh. Ya. Nah, ini maksudnya yajtahid maknanya apa? Fit tana'um. Apakah tidak bersungguh-sungguh dalam tana'um di situ sudah jadinya maknanya. Na'ima yan'amu, nikmat. Tana'ama ya tana'am, bernikmat-nikmat. Artinya berlezat-lezat. Bahasa kita tuh apa? Berlezat-lezatan. Bernyamanan makan. Nah, ketika diawali dengan kata-kata wala yajtahidu fit tana'um, kalau bahasa Banjarnya tuh kada berhimat-himat hendak mencari kenikmatan dalam sebuah makanan, nah, mungkin begitu. Nah, sekarang bahasa Indonesianya yang baik dan benar kira-kira bagaimana tuh? Wala yajtahidu fit tana'um. Tidak berupaya bermewah-mewahan dalam mengkonsumsi makanan. Mungkin begitu ya. Bolehlah kayak itulah memaknainya. Ya, bisa saja. Kenapa jangan berhemat-hemat tadi itu? Sederhana saja, karena kesederhanaan inilah yang bisa membangun tadi itu hati kita supaya ridho dengan yang ada. Ada ungkapan wardha bima qasamallah takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang sudah Allah tetapkan, baik itu dari makanan, rezeki, jodoh, kehidupan dan kematian dan seterusnya, maka engkau akan menjadi hamba yang paling kaya di dunia. Nah, kalau itu konteksnya adalah rezeki, kita ridho dengan rezeki kita melalui status kita saat ini apa? Status sebagai mahasiswa yang masih minta duit loan Twitternya, misalnya, Pak. Kita ridho dengan itu. Berapakah kuitan memberi kita ridho umpamanya kan? Maka takun aghnan. Apalagi kalau sudah pada mahasiswa lagi begawi, apa saja pekerjaan kita belum bisa nih mencapai sesuai goal yang sudah kita setting gitu kan. Ternyata impian kita menjadi guru, kita sampai saat ini belum jadi guru. Ridho saja kita dengan status itu, maka berapapun hasil kita sebagai penjual tempe umpamanya lah, maka itu adalah mentalitas orang kaya yang sesungguhnya. Jadi kekayaan yang sesungguhnya itu sebetulnya pada mental kita. Nah, kembali ke situ tadi. Wala yajtahidu fit tana'umi wa talabiz ziyadati. Talabiz ziyadah apa talab? Talab yatlubu itu meminta, menuntut, mencari juga talab. Wa talabiz ziyadah. Jadi menuntut atau meminta tambahan-tambahan. Jadi adanya yang itu pang sudah, ada lagi meminta yang lain. Wantidharil udumi. Ada udum, ada udumun. Ada udumun, ada udumun. Apa udum tuh? Hah? Idam. Pernah dengar idam? Idamun. Lauk, pauk. Udum, ya sama. Udumun, udumun. Udumun, saya.
Kira-kira mufrad atau jamaknya itu? Udum. Yang nyaman udumun udumani idamun atau idamun idamani udumun. Pikirkan itu ya. Yang nyaman yang mana? Itu jamak ya. Udum itu jamak. Mufradnya idam. Kalaunya salah berarti terbalik toh. Nah, itu aja. Intinya jangan menunggu lauk pauk kalau ada lauknya. Umpamanya, ini kan bahasa bubuan sidin kan lauk ini berbeda dengan kita. Orang Indonesia ini lauk itu semacam bukan sekadar pelengkap, ya pokok juga akhirnya. Kita menyebut makanan pokok kita apa? Nasi. Tapi adalah kita tuh makan nasi wara. Pasti membutuhkan kawannya nih. Nah, kawannya itulah yang disebut dengan idam tadi, udum. Najar sidin di sini, jadi Imam Ghazali, wa talabi ziyadah wa intidharil udum. Tidak mencari-cari tambahan dari makanan yang ada dan tidak juga menunggu-nunggu dihidangkan lauk pauk. Konteks bubuhan sidin itu makan roti. Kalau konteks kita makan nasi. Maka kalau mereka makan roti tanpa ada tambahan-tambahan lauknya, mungkin masih bisa nyuap, mungkin lah. Ya, kalau kita nasi wara tanpa lauk pauk tadi, ya paling kada tahu atau tempe lah sebuting ya kalau atau hintalo kah. Ya kalau hintalo asal ada supaya kau mengawani nasi tadi. Nah, jadilah secara tekstual yang tertulis di sini memang ideal gitu kan. Tapi apakah kita kawa mau empati? Konteksnya kan si ini makan khubus. Khubus itu apa tadi? Bal min karomatil khubzi. Jadi bacanya khubus. Khubzun. Ya. Bal min karomatil khubzi alla yuntazara bihi al-udumu. Waqad warada al-amru bi ikramil khubzi. Di antara cara kita memuliakan khubus apa roti, alla yuntazara bihi al-udum. Tidak menunggu makan roti itu dengan datangnya lauk pauk. Mungkin bukan mungkin lagi lah, memang makan roti di Arab itu biasanya ada temannya kan, daging kah misalnya, ayam kah. Kalau sekarang mungkin di Arab itu sudah ada lah nasi itulah. Di beberapa ini mungkin sudah makan nasi jawabannya. Makanya kita sampai ke Indonesia ini kan banyak nih. Sepanjangan Sultan Adamnya aja ada berapa ya Allah. Nasi buahnya itu nang biryani, nang mandi, nang bukhari, nang apalagi ngaran-ngaran itu. Beras mati sebenarnya. Oh bingung juga beras mati, bingung banyak itu. Ada kah beras tulang hidup? Bertane mati. Soalnya ngaran mereknya beras mati. Itu. Kita bisa mengukur sini lah, ada yang 24 jam Abu Nawas. Sana Saikit, Karim, Signator. Ada lagi. Sebelah situ dulu ada Makacep. Makacep yang Maroko tuh, tutup yang sudah. Ada lagi di sana, ada juga Aladin misalnya ada. Nah, kalau ke situ ada Mesir. Sebelumnya dulu ada ya
Apalagi kalau masuk ke dalam tuh kampung Arab, banyak benar situ. Kiri kanan tuh ada, ya Allah. Tuh. Nah kita kan khubuz ini, roti ini, kalau di Indonesia jarang roti itu kecuali roti tawar tadi lah. Roti tawar pun kakan-kakan kada mau makan dia bayar rotinya orang. Orang tua bahari minimal mencolok ke banyu teh. Bisa bahari makan gabin lah. Nah itu seumpama khubuz tadi. Khubuz itu ya begitu bang, khubuz. Ada yang polosan, tapi ada juga yang harus pakai lauk pauk. Jadi Jersidin, di antara cara memuliakan roti itu, kita tidak menunggu datangnya topping-toppingnya, ya Allah. Tapi makan aja dengan itu. Karena Jersidin, waradal amru bi ikramil khubzi. Ada perintah, ada perintahnya yang disyariatkan lah barangkali begitu ya. Bi ikramil khubzi. Yaitu apa perintah syariatnya? Memuliakan roti. Nah, di bawah ini ada nih hadis akrimu al khubza. Ini akhrajahu al Bazzar wa Tabrani. Min hadis Abdullah ibni Ummi Haram bi isnad. Nah, tapi isnadnya dhaif di sini. Wa dzakarahu Ibnu Jauzi fil Mawdu'at. Jadi bahkan Ibnu Jauzi menyebutkannya di dalam kumpulan hadis-hadis maudhu'. Tapi inilah kita ini kan ditahqiq oleh siapa? Ini perlu kita sedikit mengingatkan. Kitab Ihya ini ditahqiq oleh Ibnu Husain Al-Iraqi. Al-Iraqi termasuk beliau pakar hadis, peneliti hadis. Tetapi Sidin banyak menemukan hadis-hadis dalam kitab Ihya ini yang dhaif, yang maudhu', gitu kan. Kemudian penelitian Sidin ini dilanjutkan oleh ulama-ulama yang lain yang mungkin tidak sama pelacakannya. Misalnya Ibnu Qutbugha itu meneliti juga hadis-hadis dalam Ihya ini. Dan beliau ternyata banyak menemukan hadis-hadis yang tidak ditemukan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi ini. Nah, Ibnu Qutbugha ini nanti juga dilanjutkan lagi oleh Asy-Syarfawi, Anas Asy-Syarfawi ya, ulama Mesir yang meneliti hadis-hadis di Ihya yang konon katanya banyak dhaif, banyak yang lemah. Itu oleh beliau ditemukan hadis-hadisnya. Sehingga hanya tinggal puluhan saja yang awalnya dituding ribuan hadis yang dhaif, yang lemah. Ternyata oleh Anas Asy-Syarfawi itu ditemukan hadis-hadisnya. Dan menurut Sidin tinggal sedikit aja lagi. Ada yang mengatakan tidak kurang dari 10. Kurang dari 10, bukan tidak kurang, kurang dari 10 saja lagi yang masih belum ditemukan. Yang lain sudah terlacak. Nah, artinya lah bilanya ada bebontian yang termasuk meragukan hadis-hadis di dalam kitab Ihya ini. Nah, seperti di dalam catatan kaki di sini. Ini kalau saya pakai kitab ini saja yang ditahqiq oleh Ibnu Husain Al-Iraqi, Al-Hafidz Al-Iraqi ini, tentu banyak hadis-hadis yang bermasalah dalam Ihya. Tapi kalau menggunakan hasil penelitiannya ulama Syekh Anas Asy-Syarfawi, maka insya Allah banyak hadis-hadis yang terselamatkan. Jadi kayak itulah istilahnya dalam ilmu hadis itu ada jarah wa ta'dil gitu kan. Pernah dengar lah istilah jarah wa ta'dil. Jarah itu artinya mencederai, melukai. Jaraha. Nah, ketika ada satu ulama mengatakan hadis ini bermasalah, maka dia
dalam konteks itu ada luka di situ. Ternyata ditakdil itu ya semacam diluruskan. Luka-luka tadi itu diobati. Ternyata ada luka benar. Ini hanya ketelitian masing-masing peneliti. Bukan berarti yang meneliti di awal itu kemudian lebih bodoh. Enggak. Justru karena yang ada melakukan penelitian di awal inilah peneliti-peneliti akhir ini terbantu. Oh, Jasidin luka di sini. Nah, dicari, bujur ada luka nih. Kita cari bujur-bujur. Kayak apa caranya mau obati? Oh, ternyata bisa diobati. Dianggap sahih pada akhirnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini waqat waradul amru bi ikramil khubzi. Karena ada nasnya yang menyuruh kita untuk memuliakan roti. Apakah ketika memang ada hadisnya akrimu al-khubza, muliakanlah roti itu, secara makna kemudian ini bermasalah? Saya kira belum tentu bermasalah juga, karena memang makanan Nabi pada saat itu adalah roti. Kira-kira kita mempermasalahkan nggak ada bila ada orang yang mengatakan, masa Nabi bicara tentang roti gitu kan? Ya bisa jadi saat itu ada orang-orang yang tidak memuliakan atau menghina makanan, atau kayak kita aja lah menghadapi makanan yang tidak sesuai dengan selera kita saat itu. Menggerutuklah kita kan. Ada nyaman lalu makanannya. Misalnya lah itu. Bagi kita itu biasa nggak? Sering terjadi ya. Apalagi misalnya kita ekspektasinya makanan itu gurih. Begitu sampai kalat. Terus jauh-jauh kayak nukar durian misalnya lah. Nah, harapan kita ketika nukar dengan harga yang mahal, ekspektasinya pengennya duriannya nyaman kan. Yang kita rasai ternyata rasanya tuh hambar, manis kada, legit kada, hambar. Padahal harganya sama aja. Kira-kira kalau demikian itu, taucap pada muntung kita ini. Kalau kita lah menukarkan, apalagi menukarkan orang-orang yang kita sayangi gitu kan, yakin taucap meskipun durian itu ya, ini ada salah kan durian, mana aku tahu aja durian nih, awak kuning ternyata kada manis ya, kada nyaman. Nang penjual durian bang tahu lah, ada tahu juga sih din. Kecuali durian tuh sebetana dibuka ya sih din, sebuting dirasai sih din. Karena satu pohon itu bisa jadi durian nang sabuting nyaman, nang sabuting kada nyaman. Padahal sama-sama lampininya umpamanya kan. Tapi begitu dikuyak, rasanya bisa beda. Tukang durian kadang mau kita salahkan juga karena Siti tahu juga. Lain jangan Siti nama olah itu kan alamnya mau olah. Nah itu ya pasti kita nih ucap apalagi kita menukarkan orang kita sayangi harganya larang kita bayari sudah. Begitu dirasakan soalnya bepira pulang. Bepira tuh di IG-nya tuh bisa kemungkinan kada nyaman lagi. Takuya itu yang Allah. Aduh, pahit lalu ya. Masam duriannya ya. Nah yang seperti itu mungkin juga terjadi pada masa Nabi. Makanya akrimu al-khubza itu terucapkan. Muliakan roti. Karena bisa jadi Nabi itu menemukan ada sahabat-sahabat kah? Atau bini sahabat kah? Atau anak sahabat kah? Yalah. Takuya tadi itu. Makan tak ikut roti nang karas. Lalu menghempas atau apa seterusnya. Lalu muncul sabda beliau akrimu al-khubza. Nah, jadi menganalisis hadis itu kita harus menggunakan banyak perangkat sebelumnya. Termasuk tadi itu kajian sosiologisnya. Mungkin kan Desidin itu ucapan itu. Kalaunya mungkin, bisa jadi hadis itu juga
Sahih gitu kan. Kalaupun tidak sesuai konteksnya dengan kita di Indonesia, ya wajar. Kita harus melihat konteks saat itu. Nabi mengucapkan itu karena apa ya? Apalagi kalau roti ini kan memang sudah ada pada masa Sidin Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjutkan baca berikutnya. Fakullu ma yudimu ar-ramaqa wa yuqawwi 'ala al-ibadati fa huwa khairun katsirun la yanbaghi an yustahqara. Ar-ramaq itu apa artinya? Ar-ramaq. Ramakun itu artinya nafas. Sisa-sisa nafas kita tuh. Maka Jasidin fakullu ma yudimu ar-ramaqa. Maka segala sesuatu yang yudim, adama yudimu, dama yadumu. Kemarin kita sudah sendiri. Yang mendawamkan, memanjangkan bisa juga. Memanjangkan usia. Ar-ramaqa di situ adalah nafas, sisa-sisa nafas kita. Segala sesuatu yang membuat nafas kita itu bertahan, nah, begitu ya. Nafas di situ bisa kita terjemahkan dengan kehidupan. Segala sesuatu yang membuat hidup kita itu bertahan. Apa yang membuat hidup kita bertahan? Apa saja? Kalau secara fisik, ya makanan, minuman, kesehatan, ya kan? Kalau non fisik mungkin cinta, kasih sayang, dan seterusnya. Itu yang membuat kita hidup menjadi bertahan dari itu. Wa yuqawi 'ala ibadah, dan menguatkan untuk beribadah, fahuwa khairun katsirun, dan maka yang demikian itu adalah kebaikan yang banyak. La yambaghi ayustahqarat, tidak patut untuk kita hina, untuk dilecehkan, untuk diremehkan, dihinakan. Apa saja yang membuat hidup kita bertahan? Itu tadi kita sebutkan, di antaranya adalah makanan. Makanya dalam maqasidus syariah itu di antaranya adalah hibdun nafas. Hibdun nafas itu artinya memelihara keutuhan jiwa. Apa saja yang membuat jiwa kita utuh, nah itu sesuatu yang baik, yang harus kita pertahankan. Di antaranya makan, membuat jiwa kita. Bal la yantadhiru bil khubzi as-salata in hadara waqtuha. Dan tidak harus menunggu salat. Apa maksudnya itu? Bal la yantadhiru bil khubzi as-salata in hadara waqtuha. Idza kana fil waqti muttasi'un. Idza kana fil waqti muttasa'un atau muttasi'un. Bal la yantaziru atau bal la yuntazaru, bisa juga kita membaca majhul atau ma'lum. Kalau bal la yantaziru bil khubzi as-salata, dan hendaklah seseorang tidak menunggu salat dengan, maksudnya apa? Dengan roti. In hadar waqtuha. Idza kana fil waqti muttasa'un atau muttasi'un. Jadi kita boleh tidak menggawi sholat meskipun waktunya sudah hadir, sudah datang, sudah masuk, sementara di tangan kita itu sudah ada roti. Maksudnya kita kadang menghadang
kada mahadang, kada mungkin lah, kada mahadang sembahyang. Jadi sholat itu kada ditunggui dengan roti. Maksudnya begini, kita boleh tidak menunggu menyelesaikan sholat atau mengerjakan sholat terlebih dahulu, sementara roti masih belum selesai kita konsumsi. Maksudnya begitu. Sehingga ada kebolehan kita menyelesaikan makanan kita terlebih dahulu, meskipun waktu sholat sudah masuk. Tapi dengan catatan idza kana fil waqti muttasi'un atau muttasa'un. Kalau ada kelapangan waktu dalam sholat tadi. Sholat yang punya kelapangan waktu itu biasanya sholat apa? Kalau sudah masuk waktu, zuhur, asar, isya. Nah, subuh, maghrib kan waktunya sempit. Tapi kalau hanya sekedar menyelesaikan roti nang segenggaman, maghrib pun masih sempat. Ya kalau paling berapa? Ya paling 2 menit selesai mengkonsumsi. Nah, selama misalnya kita makan roti tadi pas orang azan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadara al-'isya'u wal 'asya'u fabda'u bil 'asya'i." Nah, kalau masuk waktu isya dan juga masuk waktu makan, artinya makanan sudah terhidangkan, makan malam. Kita nih sudah disediakan oleh tuan rumah makanan di atas meja, arak isya waktunya sudah. Begitu kita dudukkan, masuk sembahyang, masuk waktu isya. Jadi Nabi fabda'u bil 'asya, maka makan aja di sini. Coba ini pemahaman yang moderat nggak seperti ini? Sepintas kita akan melihat, wah, sembahyang lebih utama. Yalah. Ternyata Nabi pernah mengucap, "Idza hadara al-'isya wal 'asya fabda'u bil 'asya." Kita sudah dihidangkan makanan, masuk waktu isya. Makan di sini. Fabda'u bil 'asya. Hendaklah kalian memulai untuk makan malamnya. Ini hadisnya kayak apa? Hadis ini ada di komentar Sidin. Tidak dikomentari, hanya dikomentari ada hadis saingan wa uqimat sholat, hendaknya dirikan sholat. Nah, jadi menurut Sidin hadis ini ya Sidin no comment, tetapi didahulukan yang sholat di sini. Nah, ini pendapat Sidin ya Allah. Tapi kalau mendengarkan itu jadi Ghazali, fabda'u bil 'asya. Wa kana Ibnu Umar, tolong diperhatikan harokatnya ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rubbama sami'a qira'atal imam wa la yaqumu min 'asya'ihi. Ibnu Umar saat mendengar bacaan imam wa la yaqum min 'asya'ihi, sidin kada bangun dari makan malamnya. Sidin lagi makan, kemudian mendengar bacaan imam. Artinya bacaan imam itu sudah masuk sembahyang tuh kan sudah. Tapi Sidin tetap la yaqumu min 'asya'ihi. Sidin tidak bangun dari makan malamnya. Wa mahma kanatin nafsu la tatuqu ila at-ta'ami wa lam yakun fi ta'khir at-ta'am
dararun fal aula taqdimus shalah. Nah, tapi Jersidin, seandainya jiwa kita ini la tatuqu ila ta'am, tidak begitu membutuhkan kepada makanan. Walam yakun fi ta'khir ta'am dararun, dan ketika menunda makan itu tidak menyebabkan bahaya, fal aula taqdimus sholati, maka yang utama adalah mendahulukan salat. Jadi ada pilihan di sini. Seandainya makan atau kada makan itu tidak mempengaruhi kesehatan kita, tidak mempengaruhi kepada keselamatan makanan. Ini makanan itu bisa juga sudah tersuguh, bila kali dimakan wayah itu bisa dihantup bubuhan kucing lah, apalah, anjing lah, apa segala macam. Nah, itu kan ada dorornya di situ, ada bahayanya. Maka kita boleh makan. Tapi kalau tidak ada bahaya sedikit pun, kita juga kada lapar-lapar benar, artinya ketika sembahyang itu kau hanya berdiri, kuat aja fisik kita ketika sholat. Ini ada juga orang misalnya kan karena puasa, lalu gelitiran dengan awak, sehingga ketika sembahyang itu dhaif gitu kan, tidak semangat sholatnya. Nah itu lebih baik dia makan. Tapi kalau tidak sampai segitunya, fal aula jasanya taqdimus sholat, yang lebih utama adalah mendahulukan sholat. Nah, jadi kalau membaca teks inilah kita sepanggal-sepanggal, membaca bisa sepanggal-sepanggal juga pemahamannya. Kira-kira kita bisa menuduh kada tadi tuh, Imam Ghazali tadi tuh, wah ya, Sidin ternyata pro terhadap makan daripada sholat. Tapi ternyata di sini kan ada catatannya. Jadi catatan Sidin, kalau seumpama tadi itulah memang Jasidin ada teks-teksnya atau dalil-dalilnya bahwa sahabat pun ada yang mempertahankan makan padahal waktu sholat sudah masuk. Tapi kalau seumpama fisik kita ini kuat aja, bisa jadi sahabat yang tadi itu makan itu, Sidin misalnya ada aritan ya, bila kada makan saat itu mungkin mah Sidin kambuh kan misalnya kan, sehingga Sidin memang harus makan. Ini kada ada gangguan apapun di sini, maka sholat itu lebih utama. Fa'ama idza hadarat ta'am, adapun kalau makanan sudah disediakan di hadapan kita, wa uqimatis shalatu, salat sudah didirikan, wa kana fit ta'khir ma yubridu ta'am, sedangkan kalau kita menunda makan itu menyebabkan makanan kita menjadi dingin, kada nyaman lagi. Au yushawwishu amrahu, atau mengganggu urusannya. Urusannya bisa juga macam-macam ya, kalau ada orang karena ingin melakukan negosiasi apa itu, maka sembahyang dan makan itu, atau misalnya ada urusan meskipun bersifat duniawi tapi ini juga mengandung maslahat. Fataqdimuhu ahabbu inda tisa'il waqti, maka mendahulukan makan itu lebih utama, lebih disukai apabila dengan catatan ittisa'il waqti, waktunya itu masih luas. Taqatin nafsu aulam tatuk, apakah jiwa kita itu membutuhkan atau tidak membutuhkan, itu tidak jadi alasan. Meskipun tidak ada alasan gitu nah untuk kesehatan. Padahal tadi kan kita khawatir makan itu hanya khawatir menjadi dingin, kada nyaman lagi, ya Allah, atau mengganggu keperluan-keperluan kita lainnya, maka mendahulukan makan itu ternyata lebih disukai.
asalkan waktunya itu masih panjang. Dibutuhkan tidak oleh tubuh kita, itu tidak menjadi alasan ya sini. Li'umumil khubzi, li'umumil khabar. Karena ada dalil yang umum. Apa umumnya? Ya karena tadi itu adanya dalil-dalil umum yang tadi sudah disebutkan. Wali annal qalba, nah ini juga catatan sidin ini. Wali annal qalba jadi sidin, karena hati manusia itu la yakhlu anil iltifati ila ta'am. Tidak bisa lepas dari memperhatikan kepada makanan al-maudhu' ila ta'amil maudhu'i, kepada makanan yang sudah disuguhkan, wa illam yakunil ju'u ghaliban, meskipun lapar itu belum menyerang gitu kan. Laparnya masih biasa aja. Belum ghalib, belum dominan lapar lagi parut. Tapi jadi hati kita itu, perasaan kita itu mesti jadi hendak mengarah kepada makanan. Jadi ternyata ada dalilnya lah, ada rujukannya. Orang bepandir rajin kan makan lawan sembahyang, mendahulukan makan dulu. Hanya sembahyang. Kenapa? Lebih baik lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, ya kan? Karena kan orang bocap gitu, ternyata ada nasnya, ada kajiannya nih. Nah, dalam Ihya ternyata ada. Jadi kita kadang kalau lagi menganggap itu mengaradau, wah dalil dari mana? Ada dalam Ihya ternyata. Boleh kita mendahulukan makan karena itu tadi jadi Imam Ghazali itu. Li'annal qalba la yakhlu 'anil iltifat ila at-ta'am al-mawdu' wa illam yakunil ju' ghaliban. Karena tabiat manusia itu hatinya pasti terpengaruh dengan ketersediaan makanan yang sudah disuguhkan. Yang tinggal dimakan aja lagi, tinggal dicicipi. Padahal secara fisik dia belum lapar, tapi karena ada sudah tersuguh. Nah, itu umumnya manusia sudah. Maka tadi itu muncul tuh. Itu tambahan aja, mungkinlah lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan itu. Entah itu siapa yang mempopulerkan, tapi itu bisa jadi pedoman juga ya Allah. Yang ketujuh, as-sabi'. Ini etika sebelum makan yang ketujuh, terakhir. Ini kada banyak nih. Hanya 3 baris saja. Ayyajtahida fi taksiril aidi 'ala ta'am walau min ahlihi wa waladihi. Nah, kita hendaknya berupaya fi taksiril aidi. Taksiril aidi itu apa maksudnya? Taksir aksara yuksiru, kassara yukassiru taksiran. Membanyaki aidi, al-aidi. Aidiyun jamak dari yadun, yadani, aidi. Membanyaki tangan-tangan saat makan. Maksudnya apa membanyaki tangan-tangan tuh? Walau min ahli wa waladihi tadi. Entah itu dari kerabatnya ataupun anak-anaknya, istrinya. Jadi maksudnya dalam satu makanan wadah itu banyak tangan. Nah, betalam itu ternyata ya Allah. Di sini kan menyebutkan memang betalam gitu kan. Kalau yang pembahasan sebelumnya tuh alas sufrah. Sufrah itu ya alas. Kalau sampai saat ini kan di negara Arab tuh biasa tuh pakai sufrah tuh. Yang alas-alas tipis, plastik itu kan diandakinya. Nah, di jejerinya. Kalau orang Sunda itu ada tradisi ngeliwet, terus bancakan dah. Kan ingat katakan bancakan. Dulu saya pernah waktu KKN di Banten dulu ya, saya KKN itu. Ada bancakan. Bancakan itu ya makan bersama tadi. Kalau kami di Gontor itu ada tradisi tajamuk. Istilahnya tajamuk.
Tajamma'a, tajammu itu makan bersamaan, dan dalam konteks Gontor itu pelanggaran sebetulnya. Di pondok ada boleh tuh makan makan bagelumuk itu. Kalau di Darul Hijrah itu kami dulu nyambet haplah. Nah, haplah itu sebetulnya kan pesta. Ya mungkin memaknainya itu haplah itu ya makan bersama. Bilanya sorangan tuh kan gak ada haplah ya, oh sorangannya makan. Tapi kalau bersama-sama tuh semacam pesta. Dan itu di pondok, baik di Darul Hijrah maupun di Gontor itu pelanggaran. Jadi istilahnya waktu saya ke Gontor, oh ada juga makan bersama, tapi istilahnya tajamu. Nah kita di sini harus ada juga tuh istilah. Tolong nanti di diciptakan tuh istilahnya. Itu kalau kawa kita menciptakan istilah itu, kemudian kita kawa melakukannya, makan bersama-sama itu bukan pian meninggalkan amal jariah itu. Karena sudah menamakan sesuatu, yang sesuatu itu ternyata tradisi yang baik dalam Islam. Jadi takfirul aidi fit ta'am. Jadi membanyaki makan bersama, tajamu. Bikin pian kan lah makan gitu lah bersamaan. Ternyata makan pakai piring itulah bukan tradisi Islam sebetulnya itu. Makan bepiring itu. Tapi apakah boleh? Jadi Imam Ghazali semalam kan boleh aja, jadi boleh aja di sini. Artinya kada mesti pakai suprah juga. Kalau kita kesulitan ya mungkin termasuk juga kada mesti juga kita pakai suprah terus, boleh saja pakai al-maidah ya sini. Kalau di barat kada tahu makan bersama dengan itu. Orang gen makan masing-masing ya kalau bahan ada yang diikuti ya kalau garpu sendok ada pakai tangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi. Nah, berkumpullah kalian saat makan-makan. Insya Allah kalian mendapatkan keberkahan pada makan-makan bersama itu. Jadi kita misalnya lah bertahlilan itu kan makan bersama juga di situ ya Allah. Sebetulnya yang utama tuh tadi makannya tuh. Nah, cuman karena adat kebiasaan kita itu tidak menggunakan tradisi makan satu piring bersama, itu satu nampan bersama. Yang penting bersama-samanya itu bisa jadi. Nah, itu juga taksirul aidi. Taksirul aidi itu bisa dalam satu wadah, bisa juga dengan beragam wadah. Yang penting ada makan sama-samanya itu. Dan redaksi ijtami'u ala ta'amikum itu kan tidak memerintahkan kita makannya satu nampan. Itu teknisnya terserah. Yang penting ijtami'u ala ta'amikum. Bombeyan makan tuh bombeyan. Berkumpullah dalam konteks makan-makan. Nah, sama dengan apa? Bombeyanlah makan-makan supaya terkumpulan tadi itu. Maka itu mengundang keberkahan kalau kita makan bersamaan. Kapan makan bersamaan? Ya tahlilan itu ya. Atau peserah pengantinan bisa juga makan sama-sama, tapi maksudnya konteksnya beda. Kalau kita tahlilan itulah bertahlilan yang kalau makanan. Selama kada aritan sabartan mengaut nasi sabartan tombe. Wa qala Anas radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wahdah. Nah, ada riwayat dari Sayyidina Anas bahwa Rasul itu tidak pernah makan sendirian. La ya'kulu wahdah. Nabi itu ada makan sorangan. Jadi kayak betul lah. Jadi makan bombeyan terus rupanya. Kalau bisa kita tiru. Kalau ada kawa ya kada kawa ya. Karena kan mau makan siang tuh masing-masing ya ke warteg sesuai selera. Nang seikung hendak warteg, nang seikung hendak nasi kuning, nang seikung lagi hendak makan pakai sup. Nah itu kada kawa kita ya Allah. Karena kuliner kita ini beragam. Mungkin kalau kuliner bubuhan
buah-buahan sidin kan di Arab tuh kayak itu aja. Kayak itu aja kira-kira. Nah, karena kita ini memiliki keragaman dalam kulinernya, nah itu menyesuaikan saja. Tapi untuk kita ketahui bahwa Nabi itu kada katuju makan menyurangan. Jadi mohon maaf nih bubuan pian nang di asrama di pesantren kayak ini, kurang-kurangi lah menumpuk makanan di lemari menyurangan tuh. Biasanya kayak itu kan, itu akan jadi musuh bersama tuh biasanya. Kami bahari panglah di pondok itu bila ada, nah menuyuki makanan suranganan di dalam lemarinya, kada lawas hilang tuh. Banyak nama mikirakan soalnya, dan itu tradisi di pondok ya Allah. Banyak nama mikirakan, namanya pemalarnya aja. Sementara kawanan yang lain begitu dapat paket dari kuitan atau diantara kuitan makanan, wah langsung berbagi. Pada saat sejam habis. Maka makanan apa aja bila dibawakan kuitan ke pondok tuh, nang asalnya saat kita di rumah kada katuju, di pondok tuh rasa nyaman. Ya Allah, bukan pondokan pasti paham ini. Padahal kita orang tuju, gebin tuh nah, di rumah bilang bebuangan naik kada tak, lagi getuk. Begitu ada di pondok habis. Nah kan kayak itu. Ketika kakawanan ini nang kayak itu polanya, ada seikung berdua nang bila dapat kiriman kok dipatak dalam lemari. Ada nama makan nama buka lemari di dalam lemari makan. Ada juga nang kayak itu kan. Nang kada titik banyu saganggaman tuh kan mentalnya nang kayak itu. Tidak bisa berbagi loh. Itu ada tuh kan yang memikirkan tuh. Maka itu kadang-kadang lah direstui meskipun itu pelanggaran kadang-kadang direstui juga oleh pimpinan oleh kakak-kakaknya. Kami bahas itu kayak itu bang. Meskipun itu pelanggaran tapi modelnya tuh direstui gitu secara tidak tertulis. Karena hilang. Ya Allah ya Rob. Nah, jadi Nabi itu kada katuju menyurangan tadi lah. Nah, jadi kenapa mengafe-ngafe itu jangan menyurangan. Anak nugas ya kan, alasan menugas. Nugas tapi menyurangan. Bah kada mau empatin Nabi ini Allah ngafe nyurangan. Boy kawan, meskipun bayar masing-masing. Ada apa bayar masing-masing tapi mun kawah hindari menyurangan itu. Ya tapi memang zamannya sudah kata kawah jadi dipaksakan harus bersama-sama terus. Ya boleh-boleh saja sih ya. Tapi kalau orang yang paham dengan tradisi kebersamaan, pasti ada rasa kada nyaman ketika mewarong tuh menyurangan. Tapi kalau bisa dipastikan, oh ulun tulak benar ya menyurangan di sananya banyak aja kawannya, nah, itu kada apa-apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda khairut ta'ami ma kathurat alaihil aidi. Nah, sebaik-baik makanan itu jar Nabi yang dikonsumsi banyak tangan. Artinya dimakan oleh banyak orang. Ya kayak di pondok tadi tuh. Begitu dibagi di tengah kamar, misalnya ini kamarnya kayak ini luasnya lah. Lemari itu di pinggir-pinggir, kalau di tengahnya biasanya kosong. Dapat kiriman kita buka, handap di tengah. Kakawanan itu sudah menjadi maklum bidarurah. Bilanya ada makanan di situ itu halal berarti sudah. Jadi makan. Itu khair ta'am tuh. Sebaik-baik makanan. Kalau yang makanan-makanan tadi itu jadi sebab kawan kita berpintar, misalnya kan, itu mengalir ke kita juga kepintarannya, pahalanya dan seterusnya. Mungkinlah makan gabin tadi maulah berpintar, bukan makan gabin yang berpintar, tapi gara-gara makan gabin ada tenaganya untuk belajar, lalunya belajar. Semangat dia belajar disebabkan diantaranya oleh makan gabin tadi. Maka secara kada langsung kita nama menyediakan gabin itu mendapatkan pahala kebaikan.
Baik, sebelum kita akhiri, mungkin silahkan yang ingin bertanya. Saya berusaha menjawab. Silahkan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak ada lawasnya. Ya. Kada dihisap. Oke. Kalau melihat dari yang sudah kita bahas ini, kebersamaan dengan makan itu kada dihisap. Karena mungkin kejelekan-kejelekan dalam makan itu tertutupi dengan makna jamaah tadi. Sehingga keberkahan itu menutupi kekurangan-kekurangan kita saat makan. Lalu di antara makan kita itu yang dihisap tadi itu, di antara kekurangan makan kita kalau menyurangkan tua di antaranya dihisap, itu tertutupi oleh keberkahan jamaah. Bisa kita memaknainya seperti itu. Saya kira itu pemaknaan yang bagus ya, kalau kita memahaminya. Sehingga ada kesinambungan atau pemahaman yang berkesinambungan dengan makna tadi tuh yang Nabi ijtami'u ala ta'amikum barakum fi. Supaya apa? Supaya apa yang Nabi sabdakan ini benar adanya. Tidak kadang mengarat daus ini pernah ucap itu. Nah, di antaranya itu tadi bahkan menghilangkan hisab kalau kita makan surangan. Makan surangan itu kan ya bisa kita kada ingat. Karena nanti saat makan itu nanti ada pembahasan saat makan. Ini kan masih sebelum makan. Nanti insya Allah kita bahas saat makan. Nah itu lagi memperdalam nanti pemahaman kita terkait dengan barokah itu. Ya nanti kita bahas minggu depan. Minggu depan libur lah, padahal lagi libur ke desa. Pas hari kurban bang kita libur. Hari tasyrik ketiga. Tuh. Ada lagi lah pertanyaan. Ya, kami mengimpikan, saya, Ustaz Taufik, Ustaz Rahmat, dan Ustaz-Ustaz semua tuh berharap Buan Pian ini 10 tahun, 20 tahun ke depan tuh jadi alim ulama yang menjadi da'i di tempat Buan Pian masing-masing. Apapun profesinya, anak jadi dosen tapi tetap ada dakwahnya. Jadi tukang martabak, ada apa-apa, ada usaha mengajarnya. Jadi apapun, munzirul qaum bahasanya. Jadi tidak semuanya liyang firu kafah itu kan. Tidak semuanya berjihad, tidak semuanya berperang, tidak semuanya keluar. Tapi ada yang ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kalian saat ini liyatafaqahu fiddin dulu, tafaqahu fiddin. Tujuannya apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nanti menjadi munzirul qaum kalau sudah pulang ke tempat masing-masing. Apa saja profesinya tetap menjadi munzirul qaum. Minimal kalau pian tinggal di kompleks, pian di situ jadi pengusaha. Tapi pian di komplek ada musola atau masjidnya. Nah, sesekali buan pian mengisi lah di situ. Mengajarkan orang-orang dengan perspektif yang berbeda sebagai pengusaha, bagaimana memahami dalil agama dengan konteks usaha itu. Sampaikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, itu cita-cita kami semua. Kada sekadar buan pian di sini hanya untuk berdiam bertempat tinggal saja, tidak. Adalah lagi yang hendak bertanya. Ya, silakan. Hari ini mengenai apakah itu mudarat bila kita berdoa sebelum makan. Kada membaca doa sebelum makan. Perintahnya kan memang nanti ya pas saat makan fi adabi halatil akli itu kita dianjurkan untuk membaca bismillah, minimal bismillah. Kalau perintahnya baca bismillah sebelum makan, maka kalau tidak membaca bismillah sebelum makan itu sama dengan konsekuensi
lawan dari kalau membaca. Kalau membaca apa di situ? Ya, kita mendapatkan keberkahan. Bahkan kata Nabi apa itu? Eh, ma akala abdun, apa ya? Hadisnya saya lupa, yang idza akala at-ta'ama wa yahmadullah taala alaih. Yang sungguh Allah itu innallaha la yarda ala abdin idza akala al-aklata fa yahmadullaha alaih wa idza syariba syurbata fa yahmadullaha alaih. Jadi fa yahmaduhu alaih, bisa begitu ya. Allah itu sungguh ridho kepada seorang hamba yang apabila makan, gitu kan, setiap makanannya, setiap suapannya itu dia memuji Allah. Nah, kalau kita memahami makna mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya, kalau Allah ridho dengan bacaan kita saat makan, maka ketika kada membaca bacaan saat makan itu sama dengan Allah tidak ridho. Kan begitu cara memaknainya. Sehingga kalau yang tadi mengundang keridhaan, maka bisa jadi yang satu tidak mengundang keridhaan. Kalau tidak mengundang keridhaan, kita mungkin tidak disebut mengalami mudaratnya sekarang, tapi bisa jadi mudarat itu akan hadir dalam bentuk apa? Makanan itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita kan akan mengalir di darah-darah kita. Apakah darah kita karena bermasalah, tubuh kita bermasalah, ada penyakit-penyakit yang akan kita alami. Kenapa? Karena yang menjadi nutrisinya itu tidak kita bangun dengan nilai-nilai ibadah, dengan kebaikan-kebaikan, dengan mantra-mantra yang justru itu menyehatkan gitu kan. Sehat itu mungkin secara fisik, nutrisinya harus terpenuhi gizinya, terpenuhi apalagi karbohidrat yang baiknya, yang hidupnya dan seterusnya kan, buah-buahannya. Tapi bisa jadi juga apa tadi lah? Ketika tidak terpenuhi itu, maksudnya tidak hanya terpenuhi tadi secara fisik, tapi juga ada bacaan-bacaan. Sehingga kan misalnya the true power of water, yang penelitian di Jepang itu bahwa air itu ternyata ketika dibacakan dengan bacaan-bacaan atau disuarakan dengan ucapan-ucapan yang positif, itu molekul-molekulnya berubah. Nah itu pada air, pada makanan apa bisa terjadi? Bisa jadi. Cuma kita kada kawama menelitinya aja. Karena itu sudah sesuatu yang metafisik. Tapi bisa jadi begitu ketika kita mulai dengan setiap suapan itu dengan menyebut nama Allah. Nah itu nanti kita bahas di depannya. Mudarat bisa jadi, ya, karena kita memahaminya begitu. Mengundang keridhaan, nah ini tidak mengundang keridhaan. Kalau mengundang keridhaan maka insya Allah berkah. Tidak mengundang keridhaan, tidak berkah. Berkah menyehatkan, menyelamatkan. Tidak berkah, nah, lawan dari menyehatkan berarti bisa menghadirkan penyakit. Karena keberkahannya tidak muncul di situ. Kenyangnya sama, ya kan? Makanan yang dikonsumsi sama, kenyangnya sama. Nah, tapi yang satu menghadirkan keberkahan, yang satu tidak menghadirkan keberkahan. Tentu berbeda di situ. Apakah langsung mudarat? Wallahu a'lam. Tapi ketika keberkahan itu tidak hadir, manfaatnya juga tidak ada. Makannya sama, kenyangnya sama, manfaatnya tidak ada. Sudah? Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.